Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Susi Gustiana Mardiana, kelompok belajar PAI 3A. Tugas 5 Lokakarya PPG PAI Daljab IAIN Curup tentang evaluasi pembelajaran AKM dan survei karakter. AKM adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Mengutip Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud, AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM adalah bagian dari Asesmen Nasional. Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah pada jenjang dasar dan menengah. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. AKM adalah sistem yang akan menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik atau siswa dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Survei karakter merupakan upaya mengatasi kondisi ekosistem karakter para siswa di sekolah terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan para siswa dalam interaksi di sekolah. Hasil survei karakter dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengembangkan karakter secara holistik atau penilaian sikap, karakter, dan kebiasaan siswa. Survei karakter mengukur 6 karakter pada profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Survei karakter ini mengukur capaian sistem penilaian siswa dari hasil belajar non-kognitif. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tingkatan dan kinerja yang di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan peran bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi siswa secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Penilaian AKM. Di sini ada nama satuan pendidikannya, SMP Negeri 10 Bengkulu Tengah. Kelas yang akan diteliti misalnya kelas 8 pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran PAI. Di sini ada peristiwa atau literasinya yang mengambil judul tentang sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu seumpamanya menjadi kebutuhan pokok, seperti makanan pokok. Jika tidak dimakan maka ia akan lapar dan ujungnya akan sakit, yang artinya jika tidak menjalankan sholat maka ujungnya pun akan sakit, berupa hati yang keras, kata-kata kotor, dan perbuatan yang keji dan munkar. Padahal jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat ke-45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya sesungguhnya
Sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari sini terlihat betul keajaiban sholat. Belum lagi kalau kita baca Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 11, sesungguhnya sholat yang benar akan menjadi jaminan sukses seseorang. Karena itu, saya mengajak pada seluruh umat Islam untuk menegakkan sholat. Tidak sekedar menjalankan, tetapi mendirikan sholat fardu 5 waktu. Selain mendatangkan dosa dan azab yang pedih apabila tidak melaksanakan sholat. Selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Islam jika melaksanakan sholat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Dari paparan literasi di atas, maka dikritisi peristiwa ini dari sudut pandang agama dan sosial. Di sini ada kolomnya, yang mana aspeknya adalah aspek agama, dan nanti akan diisi pemaparannya apa pendapat dari peristiwa atau literasi di atas. Selanjutnya dari aspek sosial disebutkan juga apa pemaparannya. Selanjutnya perhatikan bacaan berikut ini. Dalam Islam sholat 5 waktu hukumnya wajib. Jangan jadikan sholat sebagai sekedar ibadah penggugur kewajiban semata. Akibatnya sholat dilakukan, maksiat pun terus berjalan. Ini fenomena yang sering kita lihat di sekitar kita. Zaman boleh berubah, tetapi sholat jangan sampai ditinggalkan, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Kalau cara ini kita lakukan, keajaiban sholat bisa menjadi persyaratan keberhasilan seseorang dalam hidup dan kehidupan. Maka dari ilustrasi ini diambil intisarinya dan ditulis di dalam sesuai dengan tempatnya akan dipaparkan di sini. Itu untuk penilaian sikapnya. Selanjutnya kita lihat lagi form survei karakter. Masih disebutkan satuan pendidikan SMP 10 Bengkulu Tengah, kelasnya 8, semester ganjil, tahun pelajaran 2001-2002, mata pelajaran PAI. Karakter yang dilihat di sini adalah karakter yang dibangun. Yang pertama, peduli lingkungan. Perilaku yang diamati, menghindari pergaulan yang membuat meninggalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kategorinya dilihat di sini, ada kategori penilaiannya, kategori MB, MBK, B dan M. Penjelasan MB memerlukan bimbingan, MBK mulai berkembang, B berkembang, dan M membudaya. Yang kedua kita lihat ketaatan melakukan ibadah. Perilaku yang diamati meningkatkan aktivitas ibadah, kegiatan sosial, dan rajin berpuasa. Kategorinya dilihat lagi, diisi di mana yang termasuk kategori siswa tersebut. Misalnya membekali diri dengan pengetahuan agama yang kuat, itu perilaku yang diamati. Kategorinya diisi lagi sesuai dengan konteks yang sesuai pada kenyataan siswa. Dan tanggung jawab, karakter yang dibangun. Perilaku yang diamati terlibat dalam kegiatan penyuluhan, status hukum, dan dampak tidak melaksanakan sholat. Kategorinya masih MB atau memerlukan bimbingan, mulai berkembang, dan membudaya sesuai dengan kenyataan atau apa yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi evaluasi pembelajaran penilaian AKM
dan penilaian karakter dari saya, Susi Gustiana Mardiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.